Iya foto saya dulu. Gantengan fotonya pegang mana tuh? Gantengan fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para ustaz yang ada di belakang dan samping saya, yang kalau disebutin lamaan nih, yang saya hormati semuanya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para kiai dan para ustaz. Yang saya hormati Ketua DKM Uswatun Hasanah, Astagfirullahaladzim, Ketua DKM Al-Maghfirah beserta kerabat kerjanya, segenap panitia peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anak yang saya cintai, dan mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik, hidayah dan inayahnya, atas diletakkannya iman dan Islam di dalam hati kita, atas nikmat dan karunia Allah yang tak terhingga yang Allah curahkan kepada kita, yang kita pergunakan, kita nikmati, kita manfaatkan, dan alhamdulillah dapat kita syukuri dalam bentuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga dan sahabatnya, seraya kita berharap semoga termasuk umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Bu, saya mau tanya, tolong dijawab dengan jujur. Datang ke sini mau dengerin ceramah Ustadz Ile apa dengerin ceramah saya? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya kan sebulan sekali malam Kamis datang ke sini, isi pengajian, alhamdulillah paling banyak 30 orang. Sekarang giliran ada Kiai Haji Fadilah atau Ustadz Ile ribuan. Berarti memang udah jelas
datang ke sini mau dengar ceramah Ustaz. Padahal di YouTube banyak orang juga ya hafal udah ceramahnya, nenteng jeret. Oh itu jangan diterang, oh itu jangan diterang. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin sampaikan, tadi saya sudah di briefing oleh panitia di belakang. Mari bersama-sama kita luruskan niat kita. Sekarang ini, luruskan niat kita hadir ke sini untuk taklim, untuk thalabul ilmi, untuk syiar Islam. Insya Allah kalau niatnya seperti itu, siapapun yang ceramah, bagaimanapun model dan gayanya dia ceramah, selama yang disampaikan kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulullah SAW, dia tidak akan kecewa. Ya Bu ya. Jadi jangan dari rumahnya boleh ketawa-tawa, Ustaz yang lucunya agak datang. Insya Allah tidak punya nilai. Sengaja saya sampaikan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita luruskan niat kita. Kenapa? Dengan berat hati saya disuruh menyampaikan kepada panitia yang mengenai ya, Bapak Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Ibek sekarang tidak bisa hadir di sini karena dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna kepada beliau dan bisa terus melaksanakan dakwahnya secara istiqomah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doanya. Yang mau pulang silakan. Yang mau pulang silakan. Oh, berarti niatnya udah lurus nih. Niatnya udah lempeng, gitu ya. Dan jangan khawatir, ada 6 penceramah. Kita dengan bermacam-macam gaya. Ada gaya bebas, ada gaya punggung, ada gaya kupu-kupu. Kita lihatin aja. Saya disuruh tampil di luar karena terlanjur foto saya yang ditanya di banner. Kalau mau juga saya bagian belakang aja doa. Beban juga karena ada foto dari situ. Tadinya yang mau ceramah mau ditempelin lagi semua fotonya, udah keburu. Infonya sudah diceritain. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam literasi tentang korikor, saya bukan jamaah salah satu korikor, cuma pernah saya baca di kalangan korikor ibu para jamaah ada yang namanya, ada yang dikenal dengan sirrul makan, sebuah tempat rahasia yang dianggap memiliki sebuah keistimewaan tertentu. Saya malam ini melihat dan merasakan Al-Maghfirah ini tempat yang rahasia tadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Sebahagian dari ustaz-ustaz yang ada di belakang saya yang nanti juga akan memberikan ceramah, itu mereka termasuk saya yang masa balitanya mengalami masa-masa kekanakan di Masjid Al-Maghfirah. Tarawih pakai apa tuh dulu?
mobil-mobilan, ngerasain bercanda waktu sholat tarawih, yang namanya nggak anak-anak. Sampai sekarang juga gitu. Apalagi kalau maghrib, di mana-mana udah kayak gitu ya. Terus di sini pernah hadir, pernah datang, pernah mengajar orang Bojong yang tadi cucunya baca maulid. Habib Husin Al-Wahab, Al-Habib Mustafa Al-Wahab. Artinya ini tempat pernah disinggahi orang soleh. Saya ingat betul ketika usia saya 5 atau 6 tahun, itu kalau beliau habis ngajar, maka bapak saya itu berebut air bekas minum beliau. Langsung dikasih air ke saya, habisin. Sampai megap-megap kita, suruh habisin. Air yang bekas diminum oleh Al-Habib Mustafa Al-Wahab. Dan malam hari ini kelihatan, ini jadi sentral. Kalau di muka bumi ini, di planet bumi itu, Ka'bah itu titik sentral, titik keberkahannya. Maka malam hari ini Al-Maqfirah terlihat bagaimana bumi awal, karena banyak orang soleh yang datang ke sini. Baik para jamaah yang saya muliakan, bicara kita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali kita dengar sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk tahun ini pun bukan yang pertama kali kita menghadiri peringatan ceramah, kemudian penyampaian materi tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang saya muliakan, satu hal yang pasti, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah sebuah peristiwa kenabian, kerasulan, kemujizatan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang hanya bisa diterima dengan kadar keimanan dia. Ini peristiwa suprarasional. Para jamaah yang saya muliakan, ada orientalis barat namanya Kierkegaard. Dia mengatakan begini, bobot nilai sebuah kepercayaan atau sebuah keyakinan terhadap peristiwa itu adalah ketika peristiwa itu terjadi kita tidak tahu dan kita tidak ada di sini. Makanya mengapa tanda yang paling pokok dari orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Standar keimanan yang pertama adalah mereka yang beriman yang percaya kepada yang gaib. Allah Maha Gaib. Kita percaya kepada malaikat makhluk gaib. Kita percaya tentang siksa dan kenikmatan dalam kubur padahal itu gaib. Kita percaya kehidupan akhirat, kehidupan surga, kehidupan neraka yang belum pernah kita lihat dan kita rasakan, persoalan gaib bagi kita. Tapi di sanalah bobot nilai keimanan ketika kita meyakini sesuatu yang memang kita tidak tahu, tapi hati kita terbimbing di sana. Para jemaah yang saya muliakan, maka wajar kemudian kalau ketika sepulangnya Rasulullah SAW dari Isra dan Mi'raj, lalu bertemu dengan Abu Jahal dan teman-temannya, dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja dialami oleh Rasulullah SAW karena berdasarkan logikanya saja sebagai manusia. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diceritakan tentang apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, padahal Abu Bakar As-Siddiq belum mendengar langsung dari baginda Rasul, baru dengar dari orang lain, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau yang mengatakan Muhammad Rasulullah SAW, apapun itu saya yakin dan percaya. Nah, para jemaah yang saya muliakan, jadi inilah yang pertama ya, persoalan kenabian, persoalan kerasulan dan persoalan mukjizat. Jadi banyak para jemaah yang saya muliakan, para tokoh, orang-orang yang ahli Islam
itu seringkali mengupas tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka bikin buku tebal, berjilid-jilid, isinya dahsyat luar biasa. Mereka kupas tentang kehebatan Rasulullah SAW sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota masyarakat. Tapi mereka sengaja meninggalkan satu hal. Tidak mereka sebutkan Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Mereka hanya mengagumi sosok Nabi sebagai orang yang hebat, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, inilah upgrade keimanan bagi kita yang adalah dengan meyakini dan mempercayai peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para jemaah yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa amanat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban sholat 5 waktu yang asalnya berapa waktu? 50 waktu. Ya, yang pengen ketemu Ustaz Pilek silahkan pulang. Yang mau nonton Pilek bisa harus jawab ada di RCTI. Sindu anak sekolahan. Para jemaah yang saya muliakan, yang kedua, asalnya kewajiban sholat 50 waktu. Kenapa menjadi 5 waktu? Diceritakan dalam sejarah, bertemulah Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang baru. Terjadi dialog. Singkatnya dari 50 waktu, yang akhirnya hanya 5 waktu saja. Apa makna yang bisa kita tangkap para jemaah yang saya muliakan? Saya mau tanya, waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, Nabi Musa masih hidup apa sudah mati? Kayak ada yang jawab ya? Rasanya tadi ada duit 2000 sini. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Musa itu masih hidup apa sudah mati? Oh, jauh sekali loh jaraknya. Ribuan tahun dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa sudah meninggal. Lalu nilai apa yang kita dapatkan? Nabi, orang-orang soleh, para syuhada, para aulia, walaupun mereka sudah wafat, sudah meninggal, jangan disangka tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Kalau para jamaah ahli ziarah ke Wali Songo, yang kita ziarah siapa? Para wali yang sudah meninggal. Tapi di sekitar makam beliau itu banyak penginapan, banyak rumah makan, banyak, pokoknya banyak lah yang dari keberadaan makam tersebut mereka bisa mendapatkan kemanfaatan. Itulah kelebihannya para nabi, itulah kelebihannya para rasul, itulah kelebihannya para wali, itulah kelebihannya orang-orang yang soleh. Wafat saja masih bisa memberikan kemanfaatan untuk kita. Bayangkan Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau Rasulullah SAW itu tidak ketemu Nabi Musa, langsung saja beliau seluruh Nabi Muhammad SAW membawa kewajiban kita sholat berapa waktu? 50 waktu. Sementara sehari satu malam cuma berapa menit? Berapa jam? 24 jam. Dibagi 50, berarti kita sholat setiap setengah jam sekali. Kalau mau jalan ke pasar, itu jalanan sholat. Kalau sholat 50 kali, azan 50 kali juga. Bisa makin banyak yang sewa. Azan dulu deh. Azan kencang-kencang aja yang
peliharalah oleh kalian sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Spesial wassolatul wusta, sholat wusta yang kata para sahabat, kata para ulama, sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa sholat asar atau sholat wusta ini disebutkan secara spesifik, secara khusus? Karena memang ternyata banyak di antara kita yang sering melalaikan sholat asar. Yang mau main bola berangkat sebelum sholat asar, pulang habis sholat maghrib. Ibu-ibu yang Muslim yang main voli berangkat sebelum asar, pulang isya. Pergi ke contoh Rawas dulu. Karena dengan menjaga sholat kita, maka Allah akan jaga dan Allah perbaiki kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.